Boy Gatot. Dalam waktu yang singkat, kita menerima berita mengejutkan. Durmagata akan diasingkan ke Pulau Gambang. Sementara Patih Lembu Segoro meninggal bunuh diri. Rasanya bagiku menemui kejanggalan, terutama bagi Patih Lembu Segoro. Cek Dani, apa yang janggal menurut kamu, Boy? Boy Gatot. Patih Lembu Segoro pasti bukan orang sembarangan. Bisa dikalahkan oleh Diana dengan mudah karena terlena. Patih merasa bersalah sehingga lemah dalam batinnya. Kami berdua yang membantu Patih naik kuda karena badannya begitu lunglai. Patih tenang. Tidak ada denyut jantung yang memburu. Bisa membayangkan Patih naik kuda dalam keadaan tangan terikat, bersandar pada leher kuda sama sekali tidak ada keluhan. Patih mampu mengasuhi keadaan. Mungkin saja kalau Diana tidak menotok jalan darahnya, tentu kami bertiga sukar untuk mengalahkan Patih. Patih bunuh diri tentu saja aku kurang yakin tanpa melihat sendiri. Seandainya melihat sendiri, Patih meninggal tanpa sedikitpun luka, dapat dipastikan Patih mati suri. Boy berhenti sebentar sambil menghela nafas. Diana Sunaringsashi, teruskan Boy, jangan berhenti tengah jalan saat kami semua terus mendengarkan. Boy Gatot. Denyut jantungku saat aku rehat seperti ini hanya 20 kali. Dalam 1 menit sudah efektif mengedarkan darah ke seluruh tubuh karena aku termasuk seorang atlet. Artinya, aku yakin Patih mampu menghentikan denyut jantungnya sendiri seperti orang ahli yoga. Jadi, Patih sengaja membuat dirinya meninggal setelah meninggalkan pesan-pesan kepada para pengikut setianya dan agar Patih segera dikuburkan. Aku meyakini Patih memiliki rencana jahat setelah mengetahui Durmagata akan diasingkan ke Pulau Gambang. Yang pasti termasuk gurunya Macan Kumbang dan Juranggerawa dan anak buahnya. Kenapa aku berkesimpulan demikian? Karena saat aku mengangkat Patih naik ke atas kuda, hampir aku merasakan denyut jantungnya hanya beberapa kali. Mungkin Hambali dapat mengamini. Hambali. Benar, Boy. Aku hampir tidak merasakan adanya denyut jantung Patih yang merasa tenang tanpa gejolak. Tetapi sampai saat ini aku belum berpikir ke sana. Memang seharusnya Patih dihukum mati, tetapi mungkin karena sebelum diputuskan hukumannya sudah keburu meninggal. Memang aku juga menyimpulkan karena Durmagata hanya diasingkan ke Pulau Gambang, pasti nanti akan kembali membuat onar karena ia merasa memiliki hak sebagai pewaris tahta, seperti halnya Dyah Pramudiawardhani. Boy Gatot. Itulah Jack yang sekilas melintas di benakku. Cek Dani, ada pendapat lain? Diana Sunaringsashi. Saat aku dijemput Patih, aku hanya ingin memanfaatkan kelemahan Patih. Saat bagaimana? Ternyata Patih saat aku minta diantar ke kawah, Patih menjawab dengan suara bergetar, seolah menyesal dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dengan mudah aku mengelabui Patih agar tidak mengeluarkan semua kepandaiannya. Aku totok jalan darahnya dan sengaja tidak aku kembalikan agar mengurangi kekuatan lawan. Itu saja yang mungkin dapat kugunakan sebagai bahan pertimbangan. Yoseko, kalau menurutku memang Macan Kumbang memiliki tenaga yang cukup kuat. Terbukti tanganku selalu bergetar ketika menangkis pukulannya. Kalau saja Macan Kumbang pandai membaca situasi dengan mengesampingkan kalimat-kalimat yang dilontarkan Jack, tentu agak sulit untuk mengalahkannya. Beruntung Macan Kumbang terpancing emosinya, sehingga aku mudah memancing lawan untuk memukulku
ternyata benar. Kita dapat mengalahkan. Nah, ini dapat digunakan untuk merangkum skenario bila Patih Lembu Segoro ternyata masih hidup dan memimpin pemberontakan lagi dengan memanfaatkan tenaga macan kumbang dan jurang Grawah. Cek Danu. Pendapat kalian semua benar. Kemungkinan seperti itu benar sekali. Namun, sampai saat ini tugas kita berakhir sampai di sini dulu. Kalau memang nanti terjadi demikian, hendaknya kalian sudah bersiap dengan segala sesuatunya, terutama pelatihan. Walaupun kalian disibukkan oleh pekerjaan tiap hari, beri waktu paling tidak 1 jam sehari saat malam hari untuk berlatih fisik. Gunadarma, analisa kalian benar semua. Memang tugasku sudah berakhir di sini. Tetapi yang sebagai warga Mataram merasa terusik juga. Kalau boleh usul, bila kalian nanti datang ke sini karena suatu panggilan, maka sebaiknya kalian jangan lupa berlatih. Yang pasti macan kumbang yang pernah kalah olehmu, Yus dan Diana, pasti dia akan berlatih bagaimana menghadapimu tanpa menyentuh tubuhmu, tetapi pukulan yang mematikan. Demikian juga dengan jurang Grawah, pasti mereka mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi tidak menemukan, ternyata kesemutan berlangsung tidak sampai sebulan. Sementara Patih Lembu Segoro pasti akan waspada agar tidak lengah. Ini semua yang harus kalian pikirkan untuk mengatasi mereka. Cek Danu. Terima kasih Yang. Semoga nanti ada jalan keluarnya. Sesudah itu tidak banyak hal yang dilakukan oleh mereka bertujuh pada sore hari itu. Mereka hanya duduk bermalas-malasan, menunggu saat malam hari untuk kembali ke era tahun 2012. Bagian 12. Kembali ke eranya sendiri. Sejak sore sampai malam hari, mereka hanya bermalas-malasan, sehingga suasana dirasa kurang begitu nyaman. Diana Sunaringsasi, Eyang, kami semua akan berpisah meninggalkan Eyang malam ini. Apakah pakaian kami masih disimpankan, Eyang? Gunadarma, benar Diana, Eyang masih menyimpan semuanya. Gunadarma segera masuk kamar mengambil bungkusan yang berisi pakaian mereka semua ketika datang pertama kali bermalam. Ini semua pakaian masih seperti dulu ketika kalian datang bermalam kemari. Coba diteliti, mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Mereka segera membuka bungkusan, mengambil satu persatu pakaian mereka. Gunadarma, tidak ada yang kurang kan? Bagaimana dengan Herlan dan Herman? Apakah dengan pakaian zaman sekarang ini tidak akan menjadi perbincangan pulang nanti? Hambali, tidak Eyang. Aku biasanya membawa pakaian berlebih untuk naik gunung. Pakaian ringan yang mudah kering. Nanti sampai di Kalimati, aku akan pinjami. Kita tinggal di Surabaya, tidak berjauhan Eyang. Gunadarma, pasti yang disebut Surabaya saat ini belum ada. Diana Sunaringsasi, benar Yang. Saat sekarang ini tentu kota Surabaya yang hiruk pikuk belum ada. 1187 tahun lagi dari sekarang, banyak kota-kota di telatah Pulau Jawa ini. Cek Danu, Eyang, beberapa saat lagi waktunya kami kembali ke era kami sendiri di tahun 2012. Untuk itu kami bersama teman semua mohon maaf bila ada kesalahan kami yang tidak sengaja ataupun yang sengaja. Terima kasih atas tumpangannya selama kami mengemban tugas kami. Gunadarma, izinkan kali ini yang merangkul kalian satu persatu, mengabaikan protokol kesehatan karena penyakit menular itu. Tetapi semoga saja semua sehat-sehat saja.
Maka satu persatu mereka saling berpelukan dengan Eyang Gunadarma, juga kepada Eyang Putri, Boy Gatot. Maafkan kami Eyang. Terima kasih atas budi baik Eyang. Akan kami kenang selamanya.